Rizik kabur ke Arab Saudi karena kasus chat mesum dengan Firza. Pada rekaman curhat Firza ke Kak Emma, Rizik disebut sudah keterlaluan dalam memperlakukannya. Rizik bahkan sampai mengemis pertolongan. 2,5 tahun sudah Rizik berada di Arab tanpa bekerja, tapi tetap bisa mengendalikan FPI. Dikunjungi banyak pejabat nasional, sudah seperti tempat wisata katanya. Provokasi dan kalimat-kalimat buruk terus dilontarkan. Berkat kecanggihan digital, Rizik masih terus hadir dalam ruang maya kita. Dalam organisasi dan pengerahan massa, cerita hoax kepulangan Rizik untuk hadir di reuni 212 terus berulang. Meski sudah berkali-kali gagal pulang, di setiap reuni para jemaah selalu menitipkan harap bahwa Rizik bisa hadir di panggung reuni seperti beberapa tahun silam saat mereka kompak bernyanyi untuk membunuh Ahok. Cerita Rizik lebih lucu dari skenario komedi. Permintaan Rizik kepada hakim agar langsung menahan Ahok karena takut kabur ke luar negeri hingga kini masih lucu untuk dibaca. Karena faktanya, Ahok ini menjalani hukuman dengan lapang dada, sementara Rizik terkencing-kencing kabur ke Arab untuk menghindari kasus mesumnya. Selain itu, Rizik juga cukup hina, berkali-kali menyerang pemerintah, menganggap Presiden Jokowi ilegal dan tidak sah, tapi di sisi lain memelas kasihan agar bisa dipulangkan, memohon agar izin FPI diperpanjang oleh pemerintah. Ternyata ada ya orang yang menghina dan mengharap pertolongan dalam waktu bersamaan. Di saat kondisi Rizik semakin tersuruh dan hina, di sisi lain Rizik berusaha tetap tampil sebagai imam besar, sebagai pahlawan. Setidaknya hal tersebut berhasil dia lakukan hingga sekarang karena posisinya sebagai pimpinan tak tergantikan. Seruan revolusi dan cerita kebangkitan Islam terus digaungkan. Cerita Rizik yang disamakan dengan Bung Karno yang dulu diasingkan penjajah juga kerap dijadikan contoh cerita. Meski sejatinya Bung Karno adalah nasionalis yang tak sejalan dengan jamaah Rizik dan bahkan dihina-hina, tapi ya begitulah mereka. Hari ini penulis tiba-tiba teringat dengan segala sumpah serapah dan tantangan mubahalah Rizik terhadap Gus Dur. Rizik meminta agar Gus Dur membawa seluruh keluarganya untuk bermuahabalah dengannya. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kalau Gus Dur benar dengan pembelaannya terhadap Ahmadiyah, saya dan keluarga yang dikutuk oleh Allah mati dalam keadaan hina. Tapi kalau saya yang benar, yaitu ingin membubarkan Ahmadiyah, maka Gus Dur, istri dan anak akan dikutuk oleh Allah dan mati dalam keadaan hina. Ucap Rizik sekitar tahun 2008 lalu. Saat itu Gus Dur bersikeras untuk membela Ahmadiyah dan sekelompok minoritas. Tegas, selama saya masih hidup, saya akan pertahankan gerakan Ahmadiyah. Ngerti nggak ngerti terserah, katanya. Gus Dur sendiri akhirnya meninggal pada Desember 2009. Dan kita tahu, beliau adalah tokoh nasional, bapak pluralisme, menjadi contoh dan sosok yang nampaknya selalu hidup di sekeliling kita. Sudah 11 tahun berlalu, tapi Gus Dur seperti masih di tengah-tengah kita. Ucapan-ucapannya di masa silam selalu relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Dalam kacamata penulis, Gus Dur meninggal secara wajar, seperti penyebab pada umumnya orang-orang tua meninggal dunia karena sakit. Tak ada yang hina dari proses kematian seorang Gus Dur, sementara keluarganya hingga hari ini begitu disegani tanpa celah. Mereka punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Meskipun mubahalah tidak pernah terjadi, tetapi fakta sudah mencatatnya dalam sejarah. Sementara Rizik hari ini juga sedang menulis sejarah kehidupannya sendiri yang kabur ke luar negeri untuk menghindari kasus chat mesum, perselingkuhan, dan memohon pertolongan tak berdaya kepada janda bernama Firza. Berbeda dengan Gus Dur yang istri dan anaknya begitu dekat dengan masyarakat, dikenal karena sepak terjang positifnya. Sementara istri dan anak-anak Rizik tak terdengar di telinga publik. Kita justru lebih kenal Firza dengan segala foto-fotonya dibanding prestasi dan sepak terjang keluarga Rizik. Kalau sudah begini, sumpah mubahalah tahun 2008 lalu nampaknya lebih dekat mengincar Rizik yang bersumpah akan dikutuk oleh Allah dan mati dalam keadaan hina. Bagi penulis, Rizik yang terkesan tak punya takut sangat bernyali dan berani.
tiba-tiba lari ke Arab Saudi karena kasus tersebut adalah sebuah kutukan. Tinggal pertanyaannya, apakah takdir akhir kehidupannya juga akan sejalan dengan sumpah mubahalanya? Kita lihat nanti akan sehina apa. Tetapi sebagai sesama manusia, kita tentu berharap Rizik bertaubat, meminta maaf kepada tokoh agama, kepada Presiden Jokowi, kepada Ahok dan semua pihak yang telah dihinanya. Karena tanpa itu semua, nampaknya Rizik akan memakan sumpahnya sendiri yang dikutuk oleh Allah dan mati dalam keadaan hina. Ditulis oleh Alifur Rahman, dilansir dari sewo.com.